Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan saat kita memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Selain bermanfaat untuk bayi, pemberian ASI eksklusif juga banyak manfaatnya untuk ibu dan juga bagi keluarga. Sebelum lanjut ke video, silahkan untuk subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang dan bermanfaat bagi sahabat semua. Tema kita kali ini adalah tentang ASI eksklusif. Mengapa harus ASI eksklusif? Mari kita simak penjelasan berikut ini. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi yang baru lahir sampai minimal 6 bulan tanpa pemberian tambahan makanan yang lain. Selama kurun waktu 6 bulan tersebut, bayi hanya diperbolehkan menerima ASI tanpa diberikan makanan atau minuman lainnya, termasuk air putih dan juga madu. Setelah usia bayi di atas 6 bulan, baru diperbolehkan dan diperkenalkan dengan berbagai jenis makanan lain dengan tetap memberikan ASI sampai dengan usia 2 tahun. Manfaat dari pemberian ASI eksklusif yaitu yang pertama, sebagai nutrisi bagi bayi. Karena ASI merupakan makanan sekaligus minuman terbaik yang dibutuhkan oleh bayi. Jadi, bayi tidak membutuhkan makanan ataupun juga minuman selain ASI. Yang kedua yaitu meningkatkan bonding dan menjadi sarana yang tepat untuk menjalin ikatan emosional yang kuat antara ibu dan juga bayinya. Yang ketiga, ASI dapat mencegah alergi dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Sebab ASI mengandung berbagai zat antibodi yang dibutuhkan oleh bayi, sehingga bayi akan jarang terkena penyakit. Yang keempat yaitu meningkatkan kecerdasan. Karena pemberian ASI eksklusif dipercaya dapat meningkatkan perkembangan kognitif bayi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IQ bayi yang diberikan ASI akan lebih tinggi 5 angka dibandingkan dengan bayi yang tidak diberikan ASI. Selanjutnya yaitu ekonomis. Dengan menyusui secara eksklusif, maka ibu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk makanan bayi sampai usia bayi 6 bulan. Dengan begitu, maka keluarga dapat menghemat pengeluaran untuk pembelian susu formula dan juga peralatannya. Selanjutnya, terhindar dari obesitas. Memberikan ASI eksklusif pada bayi dapat melindungi bayi dari obesitas. Karena ASI eksklusif yang diberikan pada bayi dapat menurunkan resiko bayi untuk mengalami kegemukan saat usia remaja maupun dewasa. Yang ketujuh yaitu membantu meningkatkan kontraksi rahim pada ibu, mengurangi perdarahan, dan juga mengembalikan ukuran rahim seperti semula atau seperti saat sebelum hamil. Yang kedelapan, manfaat dari pemberian ASI eksklusif yaitu dapat menurunkan resiko ibu mengalami depresi postpartum atau depresi pasca melahirkan dan juga kanker payudara. Terakhir, manfaat dari pemberian ASI eksklusif yaitu dapat digunakan oleh ibu sebagai alat kontrasepsi alami. Karena dengan menyusui secara eksklusif, maka ibu dapat menunda haid dan juga masa suburnya atau ovulasi serta menunda kehamilan, sehingga dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi alami yang biasa disebut sebagai metode amenorrhea laktasi atau MAL.
Untuk komposisi ASI yaitu ada 3. Yang pertama, kolostrum. Kolostrum ini merupakan ASI yang berwarna bening, agak kekuning-kuningan, dan dia keluar dari hari pertama sampai dengan hari ketiga setelah melahirkan. Kandungan zat gizi yang terdapat dalam kolostrum meliputi vitamin A, ada protein, ada juga antibodi, dan juga sel-sel darah putih. Kandungan zat gizi yang terdapat dalam kolostrum ini seperti vitamin A, protein, antibodi, dan juga sel darah putih ini sangat baik dan juga sangat bermanfaat untuk bayi. Yang kedua, ASI masa transisi atau ASI peralihan. Setelah kolostrum, ASI akan berubah dari bening menjadi kekuning-kuningan. Setelah itu, di masa transisi, ASI-nya akan berubah menjadi warna putih. ASI di masa transisi ini diproduksi dari hari keempat sampai dengan hari ke-10 setelah melahirkan. Komposisi protein dalam ASI masa transisi ini akan lebih rendah bila dibandingkan dengan kolostrum, sedangkan kandungan lemaknya akan lebih tinggi. Volume ASI di masa transisi ini pun juga akan semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan bayi. Terakhir yaitu ASI matur, merupakan ASI yang diproduksi pada hari ke-10 sampai seterusnya. ASI matur ini merupakan nutrisi bayi yang terus berubah sesuai dengan perkembangan dan juga kebutuhan bayi sampai usia bayi 6 bulan. Cara memperbanyak produksi ASI. Cara memperbanyak produksi ASI ada beberapa macam. Yang pertama adalah makan makanan yang seimbang, yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Yang kedua, ibu dapat menyusui bayi di tempat nyaman dan juga yang tenang, agar ibu dan bayi bisa rileks sehingga dapat meningkatkan produksi ASI. Yang ketiga, tidur bersebelahan dengan bayi. Tidur bersebelahan dengan bayi dapat mempermudah ibu dalam proses menyusui bayinya saat si bayi membutuhkan ASI. 4. Istirahat yang cukup. Jadi, usahakan ibu saat bayi tidur, ibu juga ikut tidur agar kebutuhan istirahat ibu tercukupi dan ibu tidak terlihat kelelahan. Selanjutnya yaitu banyak minum air putih kurang lebih 8 gelas per hari. Yang terakhir, menyusui bayi secara tidak terjadwal. Karena semakin sering menyusui, maka akan semakin banyak pula produksi ASI. Jadi disarankan ibu untuk menyusui bayinya secara tidak terjadwal. Sekian informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat dan juga terima kasih telah menyimak video ini. Silahkan untuk subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang dan pastinya kalian akan mendapatkan informasi-informasi terbaru setiap harinya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga sukses selalu.